Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana kabar kalian hari ini dan gimana kalian ngebit hari ini? Apakah sudah gacor kembali yang akunnya tadinya anyep? Apakah masih anyep nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam? Tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing sama-sama yang anyep, yang gacor. Di kota-kota mana aja yang udah mulai gacor lagi, di kota-kota mana aja yang udah masih anyep juga, yang katanya masih diratain orderannya. Tulis di kolom komentar supaya kita sharing sama-sama di sini. Oke, di video kali ini gue bakal ada eh, beberapa yang mau gue bahas ya, tentang pastinya tentang Gojek juga ya. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, seperti biasa gue bakal nunjukin penghasilan gue di minggu terakhir ini. Dimulai hari Kamis tanggal 16, langsung aja. Alhamdulillah gue dapat 11 orderan dengan uang 113.000 dan tips customernya Rp5.000. Terima kasih, terima kasih. Lanjut dari Jumat ya. Di hari Jumat gue dapat 12 orderan dengan Rp117.600 atau poinnya 18 poin karena GoFood semua yang masuk ya. Karena di daerah gua belum masuk GoRide Tangerang. Baru sebagian Tangerang Selatan gua masuk. Gua ngebit di Gading Serpong ya tepatnya. Lanjut lagi di hari Sabtu ini gua nggak full Sabtu ya karena gua ada penyemprotan dan hujan pula. Jadi gua cuma dapat 3 trip aja, nggak dapat berkat juga yang satu lagi nih tanggung nih. Di hari Minggu tanggal 19 gua dapat 15 orderan GoFood semua dengan uangnya Rp185.900. Kebantu banget dengan tips customernya Rp27.500 ya. Dan di hari Senin seperti biasa, minggu ini gue liburnya hari Senin, ada uang tip masuk. Lanjut di hari Selasa, gue dapat 15 orderan lagi dengan uang Rp166.400. Itu GoFood semua lagi seperti biasa karena kita dari dulu memang pemain GoFood. Hari ini gue bisa menyelesaikan hanya 11 orderan dengan uang Rp125.600. Jadi kembali lagi ke rezeki kita masing-masing, seberapanya yang kita dapat syukuri dan nikmati. Dan rezeki itu akan berlimpah ketika kita mulai bersyukurnya ditambah lagi, kerja kerasnya ditambah lagi. Karena menjadi, khususnya buat Gojek yang menjadi gacor itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangannya semua. Pasti kalian semua tahulah yang driver-driver ya, apalagi driver-driver lama. Dan gua di sini bukan merasa driver yang paling jago, bukan. Masih banyak di luar sana driver yang paling jago, yang paling gacor akunnya. Gua masih bisa dibilang ini merata menengah ke atas sedikit lah ya, menuju menuju puncaknya gitu lah ya. Ya alhamdulillah ya, karena berkat konsisten kita pada saat ngebit dan nggak pernah saring-saring orderan, dan apapun itu, apapun yang masuk ordernya kita hambat semua. Oke, di sini pembahasannya gua eh, semoga kita prioritas ini udah mulai gacor kembali ya. Nah, jadi kita tinggal nunggu yang namanya sistem berkat ini berakhir. Nah, kita juga nggak bisa nyalin 100%, nggak bisa nyalin PT Gojek sendiri ya, karena di sini juga karena ini pandemik corona ini belum berakhir-berakhir nih. Sampai kapan nih corona ini pergi-pergi nih. Suruh pergi dulu dari Indonesia nih corona nih. Jadi bukan cuman Gojek aja yang merasakan dampaknya, tapi semua perusahaan, semua orang merasakan dampaknya. Jadi kita banyak-banyak berdoa aja supaya corona cepat pergi, supaya skema kita balik lagi seperti semula. Bisa ada skema 30 dan bonusnya bisa 180. Nah, gue juga ada banyak kabar-kabar dari orang-orang, dari ada yang ikut kopdar, kawan-kawan gue kan, kopdar online lah, ada yang ketemuan di inilah, dan katanya isunya, tapi semoga aja dipercepat ya. Katanya juga ada yang bilang bulan 8 mulai skema diadakan lagi ya, cuman di tesnya mungkin di luar Jabodetabek katanya. Mungkin karena Jabodetabek masih PSBB-nya masih berlaku gitu ya. Mungkin ditesnya di luar-luar Jabodetabek katanya kan. Katanya ada yang bilang skema kita diratakan semua, poinnya 20 poin, bonusnya sekitar 80.000 katanya. Ada yang bilang begitu. Dan ada juga 30 poin dengan bonusnya 150.000, jadi menurun ya. Tapi itu semua kita nggak ada yang tahu, karena kita juga nggak ada tahu sampai kapan corona ini berlalu, dan kita juga nggak tahu
perusahaan Gojek ini seperti apa ke depannya gitu kan. Yang bisa kita lakukan cuman ngebit dan mengebit aja lah sekarang ini lah. Yang penting kita berusaha gimana caranya dapur kita supaya ngebul. Ya, oke yang selanjutnya gue bakal ngasih tips-tips sedikit, ilmu sedikit dari gua yang biasa gua lakukan sendiri. Gimana cara mempertahankan kegacoran pada saat akun kita ini bisa dikatakan gacor ya. Jadi gua ngasih tip buat orang-orang yang sudah bisa dibilang akunnya sudah alhamdulillah sudah gacor. Buat orang-orang yang masih akunnya gagu budak gitu kan, masih susah dapat orderan, masih delaynya lama, itu bisa lihat di video gua di bawah. Cari aja di situ udah gua lengkap, ada cara setting HP, ada cara terapi akun, ada cara jadi mayoritas GoFood. Di situ ada semua videonya, kalian tinggal cari di bawah. Ya, jadi ya video kali ini gue bakal membahas gimana caranya mempertahankan akun kita supaya orderan itu seharinya bisa banyak, bisa dibilang prioritas gitu orderan masuk ya. Yang pertama, jangan lengah. Lengah kenapa? Karena kita sudah gacor, kita lengah dengan jam on beat kita. Mentang-mentang kita umpamanya jam makan siang kita mulai banyak. Kita kan setiap driver pasti tahu jam-jam di mana akun kita tuh mulai meledak. Meledak dalam arti orderanku melimpah. Ada akun meledak pada jam makan pagi. Ini khusus GoFood ya. Gue bukan menerangkan khusus GoSend atau khusus GoRide. Ini khusus GoFoodnya. Jadi ada jam-jam tertentu, ada yang paginya meledak, ada yang siangnya meledak. Nah, ada akun yang siangnya meledak yang biasa keluar pagi, jadi dia mulai keluar siang gitu kan, karena dia merasa akun dia meledak di siang hari. Nah, itu pertama yang buat teledor, jam on beatnya nggak konsisten lagi ketika pagi. Nah, kalau yang biasanya on beatnya siang jam 10 ke atas, itu gua gimana ya, mungkin kalau seandainya orang yang tidak prioritas kerjanya di Gojek mungkin ya mau gimana lagi kan, mungkin dia pagi-pagi punya pekerjaan tambahan gitu kan, nggak bisa diganggu. Cuman bagi kita yang memang prioritas di Gojek, jadi kita utamakan makin pagi itu makin ngebitnya makin oke, makin bagus, pertahankan itu. Yang kedua, lengahnya kita terhadap sortir orderan. Cuman kalau sekarang gue yakin sih driver 90% jarang sortir orderan ya. Nah, mungkin lengahnya di sortir orderan ini merasa kita sudah masuk, umpamanya yang mau jadi akun GoFood. Kita sudah merasa bahwa akun kita ini benar-benar GoFood, dan ketika ada GoSend masuk kita tolak dengan alasan kita nggak mau rusak akun kita, nggak mau jadi akun GoSend. Padahal itu salah besar. Apapun orderan yang masuk tetap jaga performa 100%. Karena kenapa? Karena performa itulah salah satu sistem prioritas itu ada. Jadi makin performa kita bertahan 100%, kita makin susah digeser kedudukan kita di prioritas dengan akun-akun driver yang lainnya. Itu jadi jangan pilih-pilih orderan, walaupun orderan yang masuk ke kita tuh tidak sesuai keinginan kita. Kita ingin GoFood tapi masuk GoSend, kita ingin GoFood tapi kita masuk GoRide. Tetap dibawa saja apapun yang masuk. Nah, jangan lupa biasakan autobid ya, karena autobid itu penting sekali bagi gua. Jadi walaupun kita lagi nggak standby di aplikasi Gojek, apa kita lagi buka aplikasi lainnya, kalau kita autobid insya Allah langsung masuk orderan. Yang penting aplikasi update terbaru. Itu dia, aplikasi update terbaru supaya orderan itu nggak mental. Kalau udah autobid nggak bakal mental tuh orderan. Kalau kita nggak autobid, sebelum kita cocol takutnya orderan udah hilang duluan tuh ya. Jadi yang ditakutin itu sih. Terus di sini gue juga ada membahas komen-komen di YouTube gua, di komen-komen di video-video gua ada yang nanyain, banyak banget yang nanyain permuk masalah permuk tiap hari ya. Gue jelasin sekali lagi, permuk tiap hari itu gua belum ngerasain, cuman gua sudah merasakan ketika gua dapat orderan GoFood, gua diminta permuk. Itu tepatnya kemarin malam. Gua dapat orderan GoFood, ketika gua pengen ngantar ke customer, gua geser mulai mengantar dan gua diminta permuk. Ya otomatis gua langsung permuk dong, gak ada masalah kan. Jadi buat kalian yang menanya itu sudah gua jawab. Cuman kalau yang nanyanya setiap hari atau apakah permuk, itu gua sampai saat ini gua belum merasakannya. Cuman kalau dapat orderan GoFood, nggak setiap dapat orderan GoFood, cuman sekali doang waktu malam gue tuh ngerasainnya.
Ketika sudah pick up, sudah nunggu makanan sudah jadi dan gua mau mengantarkan ke customernya, ke rumahnya, gua geser mulai mengantar dan mulai masuk permuk. Di situ baru satu kali gue diminta itu, selama kita nggak logout dari aplikasi ya atau hapus data. Jadi itu yang gue rasain sih. Nah untuk kalian yang akunnya masih gagu, masih anyep, itu gue selalu berdoa semoga kalian semua diberikan kegacoran dalam ngebitnya ya. Pokoknya ikutin cara-cara yang mungkin ada sedikit ilmu dari gua di video-video gua sebelumnya, gua ngejelasin cara-caranya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Walaupun bagaimanapun kita di lapangan tetap sabar, tetap bersyukur, jangan lupa sodako, sholat, itu penting banget tuh. Gua bukan mengguru ya. Jadi yang mengasih rezeki kita tuh bukan aplikator, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bagian muslim ya. Jadi aplikator itu hanya perantaranya saja. Jangan pernah tinggalkan sholat ketika waktu sholat, walaupun lagi rame-ramenya orderan, matikan aplikasi, jalankan sholat 5 waktu secara rutin dan jangan pernah telat. Itu yang bisa gue selain. Dan yang kedua, sodako itu penting banget sih. Udah banyak banget yang menganjurkan sodako itu, bukan cuman gue aja ya, gue juga salah satu, cuman mengikuti sarannya juga gitu kan. Jadi sodako itu memang penting, apalagi ketika kita sedang terburuk-buruknya tuh istilahnya. Itu memang paling berat kan, kita lagi duitnya minim, cuman ada yang lebih membutuhkan, apalagi kita kerja di jalan kan, pasti banyak melihat orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita masih bersyukur kita masih punya motor, sedangkan orang lain ada yang maafnya ngomong dia nyari-nyari barang rongsok, barang bekas. Nah itu tuh di depan mata kita sendiri. Ketika kita lagi belangsak-belangsaknya cuman megang duit 10.000 atau 20.000 atau 5.000 bahkan ada ya. Nah ketika kita sodakokan lillahi ta'ala, bukan mengharapkan yang lain-lainnya, wah itu gua jamin banget 100% itu rezeki kalian melimpah, rezeki kita semua melimpah. Rezeki bukan dari uang aja, bukan dari orderan, segala macam. Kesehatan juga termasuk rezeki yang paling mahal yang ada di muka bumi ini. Kesehatan itu penting loh. Percuma akun kita gacor cuman kalau kita sakit-sakitan kan, nggak ada yang mau. Di semua driver nggak ada yang mau begitu. Jadi di sini gue cuma ngasih tips dan saran dari gue pribadi. Jika ada beda pendapat boleh ditulis kolom komentar supaya kita sharing sama-sama dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang bijak, biar gue juga enak membalasnya. Karena kita semua di sini sama, satu bendera, walaupun mau apa aja tetap kita ojek online. Kita di jalan saling kompak, saling bertegur sapa, saling bersalaman. Ya mungkin cukup di situ aja video dari gue. Semoga video gue bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.